Anatomi dan fisiologi. Yang pertama, hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Beratnya sekitar 1.500 gram, letaknya di kuadran kanan atas abdomen, di bawah diafragma dan terlindung oleh tulang rusuk. Hati dibagi menjadi 4 lobus, dan setiap lobus hati terbungkus oleh lapisan tipis jaringan ikat yang membentang ke dalam lobus itu sendiri dan membagi massa hati menjadi unit-unit kecil yang disebut lobulus. Definisi: sirosis adalah penyakit progresif kronis dari hati yang ditandai dengan degenerasi dan kerusakan sel-sel hati yang luas. Perkembangan sirosis adalah perjalanan yang berbahaya dan berkepanjangan, biasanya setelah beberapa dekade penyakit hati kronis. Sirosis hati adalah penyakit hati menahan yang difus ditandai dengan adanya pembentukan jaringan ikat disertai nodul. Biasanya dimulai dengan adanya proses peradangan nekrosis sel hati yang luas. Yang kedua itu etiologi. Nah, penyebab dari sirosis hepatis ini yang pertama ada alkohol. Nah, alkohol ini dalam alkohol ada suatu zat yang namanya asetaldehid. Nah, asetaldehid ini akan merusak jaringan sel hati. Yang pertama, perubahan pertama hati akibat alkohol yaitu akumulasi lemak secara bertahap di dalam hati yang dinamakan perlemakan hati. Nah, jika semakin parah asupan alkoholnya itu dia tidak stop, itu akan menjadi hepatitis alkoholik. Nah, hepatitis alkoholik itu dapat bertambah parah lagi, akan menyebabkan sirosis hepatis. Terus yang kedua itu ada virus hepatitis. Nah, ternyata hepatitis itu juga bisa mengakibatkan sirosis hepatis karena virus hepatitis, terutama virus hepatitis B, itu yang paling berbahaya, akan merusak jaringan sel hati yang menyebabkan terjadinya sirosis hepatis. Selanjutnya itu ada klasifikasi dari sirosis hepatis, ada 3. Yang pertama itu sirosis Laennec atau dikenal sebagai sirosis alkoholik karena penyebabnya itu alkohol, seperti yang dijelaskan di etiologi tadi, itu alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada sel jaringan hati. Nah, yang kedua itu ada sirosis pasca nekrotik, yaitu terdapat pita jaringan parut yang lebar di hati akibat dari semakin berparahnya virus hepatitis akut yang ada dalam tubuh sebelumnya. Terus yang ketiga ada sirosis biliar. Nah, sirosis biliar ini terjadi di hati di sekitar saluran empedu. Terjadi karena obstruksi biliar yang kronis dan infeksi. Manifestasi klinik. Menurut Smelitzer dan Baer tahun 2001, manifestasi klinis dari sirosis hepatis antara lain yang pertama pembesaran hati, yang kedua obstruksi portal dan asites, yang ketiga varises gastrointestinal, yang keempat edema, yang kelima defisiensi vitamin dan anemia, yang terakhir yaitu kemunduran mental. Selanjutnya itu ada patofisiologi dan WOC dari sirosis hepatis. Nah, yang pertama itu ada etiologinya alkohol, yang kedua ada virus hepatitis. Nah, keduanya ini sama akan menyebabkan kerusakan pada sel jaringan hati. Alkohol itu ada zat yang namanya asetaldehid akan merusak sel hati, yang perubahan pertamanya itu perlemakan hati. Terus kalau misalnya seseorang tidak berhenti minum alkohol dan semakin banyak mengkonsumsi alkohol, itu akan semakin parah dan akan menyebabkan hipertensi alkoholik yang akan parah lagi menjadi fibrosis, dan fibrosis tadi akan berubah menjadi sirosis hepatis. Nah, sama juga seperti virus alkohol, virus hepatitis juga akan merusak jaringan pada hati yang akan menyebabkan sirosis hepatis. Nah, apa saja akibat dari sirosis hepatis? Itu pasti terjadinya gangguan metabolisme. Akibat dari gangguan metabolisme ini seperti ada gangguan metabolisme karbohidrat, terus gangguan metabolisme protein. Nah, pada gangguan metabolisme protein itu produksi albumin itu akan menurun sehingga peningkatan tekanan hidrostatik dan penurunan osmotik tadi menyebabkan perpindahan cairan ke ruang interstisial. Nah,
Akibat dari perpindahan cairan ini. Komplikasi. Komplikasi utama sirosis adalah hipertensi portal dengan varises esofagus dan lambung, edema dan asites perifer, ensefalopati hepatik atau perubahan status mental dan sindrom hepatorenal. Yang pertama, hipertensi portal. Peningkatan tekanan aliran darah portal di atas 10-12 mmHg yang menetap, di mana tekanan dalam keadaan normal berkisar 4-8 mmHg. Yang kedua, edema. Penumpukan cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Edema terjadi saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekelilingnya. Selanjutnya, penata laksanaan medis dan keperawatan. 1. Pasien dalam keadaan kompensasi hati yang baik, cukup dilakukan kontrol yang teratur, istirahat yang cukup, susunan diet tinggi kalori, tinggi protein, lemak secukupnya. Yang kedua, pasien sirosis dengan penyebab yang diketahui seperti yang pertama, alkohol dan obat-obatan dianjurkan menghentikan penggunaannya. Yang kedua, hemakromatis dihentikan pemakaian preparat yang mengandung besi atau terapi kelasi. Yang ketiga, terapi terhadap komplikasi yang timbul. Yang pertama, asites. Tirah baring dan diawali diet rendah garam, konsumsi garam sebanyak 5,2 gram per hari. Yang kedua, perdarahan varises esofagus atau hematemesis dengan melena atau melena saja. Lakukan aspirasi cairan lambung yang berisi darah untuk mengetahui apakah perdarahan sudah berhenti atau masih berlangsung. Yang ketiga, ensefalopati. Dilakukan koreksi faktor pencetus seperti pemberian KCl pada hipokalenia. Pemeriksaan penunjang atau diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada pasien sirosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium fungsi hati yang biasanya ditemukan adalah kadar albumin serum yang cenderung menurun. Yang kedua, kadar SGOT dan kadar SGPT. Yang kedua, USG abdomen untuk melihat densitas sel-sel parenkim, hati, dan jaringan parut. Yang ketiga, MRI dan CT scan abdomen untuk mengetahui besar hati dan aliran darah hepatik, serta adanya obstruksi pada aliran tersebut. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Yang ketiga, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan asites. Dan yang terakhir yaitu resiko perdarahan berhubungan dengan gangguan fungsi hati. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Diagnosa pertama yaitu kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan terjadi keseimbangan cairan. Kriteria hasil, yang pertama, tekanan darah normal, jumlah frekuensi pernapasan normal, tidak adanya asites dan edema, dan yang terakhir hemaktorit dalam batas normal. Diagnosa kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan asupan nutrisi dapat terpenuhi. Kriteria hasilnya, berat badan kembali stabil, dan yang diagnosa ketiga yaitu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan asites. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan,
Selama 2 kali 24 jam, diharapkan pola napas pasien kembali stabil. Kriteria hasil, yang pertama, tidak ada suara napas abnormal. Yang kedua, pasien tidak menggunakan otot bantu pernapasan. Yang ketiga, pasien tidak bernapas dengan cuping hidung. Yang keempat, pasien tidak merasakan sesak. Intervensinya, yang pertama, kaji adanya dyspnea pada saat istirahat maupun beraktivitas. Yang kedua, monitor pada pernapasan pasien. Yang ketiga, pastikan pasien posisinya nyaman. Yang keempat, memastikan bahwa sistem sirkulasi O2 lancar. Yang kelima, berikan oksigen yang adekuat sesuai indikasi dan kebutuhan. Selanjutnya ada diagnosa keempat, yaitu resiko perdarahan berhubungan dengan gangguan fungsi hati. Tujuannya yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tidak terjadi perdarahan. Intervensinya, yang pertama, monitor status hemodinamik. Yang kedua, monitor adanya bukti laboratorium terkait dengan kehilangan darah.